Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Mungkin brother-brother semua sempat mendengar kabar tentang perselisihan antara Khamzat Chimaev dan Khabib Nurmagomedov. Itu mengapa beberapa dari brother sekalian minta untuk video pembahasan masalah ini. Konflik ini sengaja gue bahas agak terlambat, karena gue ingin tahu dulu ujung atau akhir dari konflik ini, setidaknya untuk sementara waktu, supaya apa yang gue sampaikan mengenai konflik dan pandangan gue ini jangan sampai keliru, mengingat kasus ini cukup sensitif. Gue sendiri tahu kabar ini awalnya dari Instagram Khamzat Chimaev dan Abu Bakar Nurmagomedov, di mana mereka saling membalas foto dengan caption yang cukup panas. Dan anehnya, media-media besar seperti ESPN MMA dan media pemberita MMA pada umumnya kurang menyoroti masalah ini. Sebaliknya, media pemberita MMA yang berbasis di Rusia, yakni Russian Today Sport, sangat menyoroti permasalahan ini, karena nampaknya perselisihan mereka lebih dari sekedar antara Khamzat dan Khabib semata, namun merembet ke arah Ceknya versus Dagestan. Sebelum pembahasan, gue tampilin dulu video yang jadi akar permasalahan ini, di mana Kepala Republik Ceknya, yakni Ramzan Kadyrov, mendiskreditkan pencapaian Khabib selama ini. Dalam live Instagramnya, beliau sesumbar mengatakan bahwa Khabib bisa menjadi juara dengan rekor tidak terkalahkan. Semua itu karena Khabib adalah proyeknya UFC. Dan kalau Khabib memang berani membuktikan dirinya seorang juara tak terkalahkan, Ramzan mengundang Khabib untuk bertanding melawan salah satu jawaranya di Absolute Championship Ahmad, suatu promotor lokal MMA yang berada di Ceknya. Вот есть UFC, да, у них бывает свои, так скажем, да, проекты. Вот этот проект не проигрывает. Они, если нужно, 3 года один бой делают, 2 года один. Если не устраивает там соперника, они переносят, травмы придумывают. Там, а реальные чемпионы, они проигрывают, там, выигрывают. Кhabib тоже, да, он хороший спортсмен, но он проект, да, он UFC, да. Он 100% проект, потому что у них хорошие отношения с Даной Вайтом, там, и хорошие там бои бывают. И, если кого-то, если да, я пропустил, да, он бой сразу снимает с рейтинга, его никогда не снимали с рейтинга. Вот. Ну, и он тоже знает, что он проект UFC. Да. Если он не проект, там, то я никогда не видел, чтобы наш брат Кhabib, да, выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана или там, не знаю, как еще там. И поэтому он четко, да, зная, да, он на что идет, стал чемпионом. Для UFC, да, Кhamzat очень интересен, потому что он очень, так скажем, неординарный спортсмен, человек, и он очень интересен, и он готов драться в любых весах, на любых, там скажем, весовой категории, на любой весовой категории, и у него хорошие данные. Я готов выставить любой вес, его вес, Ахмат и Дон, и любой гонорар. Дон. Если Кhabib выступит Ахмат и Дон, я готов дать любые деньги, Дон, и посмотреть, порвет ли Ахмат и он любого. Так что... Dan yang membuat kejadian ini makin parah adalah komentar Khamzat yang berkata, "Kami akan hancurkan dia jika dia berani." Sebelum lanjut ke pembahasan konflik Khamzat dengan Dagestan bersaudara, gue ingin terlebih dahulu menyinggung komentar Ramzan Kadyrov tentang Khabib yang tidak pernah membawa bendera Rusia. Pasalnya, di tahun 2019, Khabib pernah menjawab pertanyaan ini dari fans Rusia mengapa ia tidak pernah membawa bendera Rusia. В отличие от них, они насилуют женщин, детей, стариков, не производят людей, чтобы они пили алкоголь.
хочет много вещей, которые ты обязан сделать до того, как ты покинешь этот край. Мало ли, что ты ее прогнал, ты также должен этому соответствовать. Menurut gue, jawaban Habib ini sangat bijak dan lebih kepada masalah prinsip pribadi. Karena jika kita melihat saudaranya yang lain seperti Islam Makhachev atau bahkan almarhum ayahnya Abdulmanap Nurmagomedov, mereka sering mengibarkan bendera Rusia di tiap kemenangannya. Dan komentar Ramzan tentang Habib yang tidak patriot rasanya kurang tepat. Putin aja bangga banget sama Habib. Nah, sekarang kita lanjut ke konflik Khamzat dan Dagestan bersaudara. Menanggapi komentar Khamzat yang berkata, kami akan hancurkan dia jika dia berani, sepupu Habib yakni Abu Bakar Nurmagomedov memposting gambar di Instagramnya dengan caption yang berkata, saya lihat Anda cepat sekali berubah. Setelah pindah ke Swedia dan menulis komplain terhadap Republik Ceknya yang merampas hak-hak Anda, sehingga Anda pindah ke Swedia untuk hidup enak. Tapi sekarang, setelah mendapat ketenaran, saya lihat Anda berubah. Sekarang Anda kembali pulang dan tinggal di Ceknya. Dan untuk saya semua itu sah-sah saja. Saya ikut senang untuk Anda. Jangan sampai kehilangan zona nyaman Anda ini. Belum lama di Amerika, Anda duduk satu meja bersama kami dan makan bersama, berlatih bersama di gym, beribadah ke masjid bersama, dan Anda bahkan memanggil kami saudara. Tapi sekarang, Anda malah bilang kami akan hancurkan dia jika dia berani. Ya, saya setuju tiap orang boleh mengemukakan pendapatnya. Tapi hati-hatilah dengan ucapanmu. Dan Khamzat membalas ucapan Abu Bakar ini dengan statement yang menurut gue memperkeruh suasana, di mana ia mengungkit-ungkit debut pahit Abu Bakar di UFC yang harus kalah melalui rear naked choke saat melawan David Zawada. Katanya, Assalamualaikum. Ya, saya bisa tinggal dimanapun saya suka, Bang Jago. Saya bukan orang yang hati-hati. Tapi kalau tidak salah, kamulah yang tap out karena kurang hati-hati. Kasih tahu saudara-saudara Dagestanimu itu untuk tidak mengaku-ngaku Ceknya ketika datang ke Eropa. Kalimat terakhir Khamzat ini nampaknya ditujukan kepada Zubaira Tukugov yang merupakan keturunan asli Ceknya. Namun seperti yang kita lihat, Zubaira lebih sering berjalan bersama Dagestani bersaudara ketimbang membawa nama negaranya sendiri Ceknya. Akhirnya Abu Bakar membalas ucapan Khamzat ini. Katanya, Khamzat, kenapa Anda bawa-bawa orang lain padahal saya bicara tentang Anda secara personal? Anda yang bilang kami akan menghancurkannya. Kemudian Anda malah bicara tentang orang-orang Dagestan. Bicaralah untukmu sendiri. Bukankah moto Anda 1 lawan 1? Dan persoalan saya tap out atau tidak, saya akan jelaskan pada Anda. Bagi saya, MMA ini hanyalah olahraga. Saya tidak berambisi untuk menjadi seorang juara yang hebat. Saya tidak akan berteriak-teriak pada dunia mengatakan saya akan menghancurkan atau merobek-robek seseorang. Kita bicara mengenai bagaimana seorang muslim seharusnya berbicara dan bagaimana sikap persaudaraan tetangga Republik. Khamzat pun kembali membalas ucapan Abu Bakar yang lagi-lagi makin memperkeruh suasana. Ia mengungkit-ungkit insiden yang mengawali UFC 229, yaitu kejadian di mana Habib menampar Artem Lobov sebelum pertandingannya melawan Alia Quinta. Dan Khamzat menyindir Dagestani bersaudara ini yang datang bergerombol untuk menampar Artem. Katanya, ya, moto saya adalah 1 lawan 1, bukannya keroyokan lawan 1. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan pada saya, sampaikanlah secara pribadi. Tidak perlu sampai dipublikasikan seperti ini. Sampai bertemu di Amerika, nak. Ketika sepupumu Habib yang bilang pada dunia, saya akan menghajar semua orang, kalian menganggap ucapan dia itu sebagai bentuk kepercayaan diri. Tapi ketika saya yang bilang saya akan menghajar semua orang, kalian menganggap ucapan saya ini sebagai bentuk kesombongan. Apakah saya tidak boleh percaya diri? Menurut gue Khamzat ngomong begini agak keliru. Dulu ketika Habib menggunakan kata smash everybody sebagai ciri khasnya, awalnya orang-orang juga menganggap dia sombong. Hingga akhirnya Habib membuktikan bahwa ucapannya bukanlah omong kosong. Itu mengapa ketika Habib mengatakan smash everybody sekarang, orang percaya dengan kata-katanya. Sedangkan Khamzat masih butuh pembuktian melawan fighter-fighter berranking. Kolom komentar Instagram Khamzat dipenuhi cacian dari fans Dagestani bersaudara, terkhusus fans Habib.
Sehingga Hamzat mencoba mengakhiri perselisihan ini dengan menghapus postingan-postingan sebelumnya dan memposting gambar terakhir dengan caption yang berkata, "Mari jangan bawa-bawa keluarga negaraan di sini. Saya juga punya banyak saudara di Dagestan. Dan saya sudah hapus postingan-postingan saya sebelumnya sebagai bentuk hormat saya pada saudara-saudara saya di Dagestan itu. Saya akan bicara dengannya langsung. Sekarang saya tinggalkan internet ini untuknya. Assalamualaikum untuk semuanya." Habib memang tidak secara gamblang memberikan komentarnya terhadap kasus ini. Tapi postingan terakhir Habib dianggap sebagai komentarnya terhadap kasus ini, mengingat waktu postingannya yang berdekatan. Dengan bijak dalam postingan itu, Habib berkata, "Seperti yang orang tua kita dulu bilang, janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah ketika menunggangi kuda, kemudian ingat kepadanya ketika turun dari kuda. Ibadah terbesar adalah bersyukur." Terakhir komentar dari Zubaira Tukugov, yang nampaknya harus terseret dalam persoalan ini, mengingat ia adalah sahabat baik dari Dagestani bersaudara, namun juga tanah kelahirannya adalah Ceknya. Dengan postingan bergambar dua bendera Dagestan dan Ceknya yang saling berjabat tangan, dengan elang dan serigala yang melambangkan Habib dan Hamzat, Zubaira berkata, "Assalamualaikum untuk semua saudara. Saya melihat apa yang terjadi antara persaudaraan Ceknya dan Dagestan dan menemukan diri saya di posisi yang paling sulit. Kepala Republik Ramzan Ahmad Kadyrov adalah sosok abang dan kerabat bagi saya, dan Habib adalah saudara dan teman dekat saya. Saya menghimbau kepada umat persaudaraan kita. Ramzan Kadyrov adalah penggemar dan pencinta MMA. Dia mengemukakan pendapatnya. Tidak ada niat untuk menyinggung kehormatan dalam kata-katanya. Ini bukanlah topik yang harus dibesar-besarkan dan bukan menjadi alasan untuk saling melukai kehormatan rakyat dan saling menghina. Agama kita dengan tegas melarang kita untuk bermusuhan, menyinggung perasaan, menghina, menjadi pengkhianat, terutama di antara kita sendiri. Saya mendorong Anda untuk berhenti menghina satu sama lain dan jangan berpisah. Takutlah akan Allah. Semoga kasih karunia-Nya menghampiri kita, membersihkan hati kita dari kebodohan, memberkati kita dengan kesabaran, niat baik, dan cinta satu sama lain." Hamzat dan Abu Bakar telah menghapus postingan mereka masing-masing. Dan Hamzat bahkan sempat membatasi kolom komentarnya, mengingat banyak sekali cacian datang dari fans Dagestani bersaudara. Dan sekarang mari kita masuk ke analisa mengapa Hamzat bisa tiba-tiba berbuat ekstrim seperti ini. Dan mengapa juga Ramzan Kadyrov yang dikenal bersahabat dengan Habib dan bahkan pernah menghadiahkannya Mercedes, sekarang berbalik mendiskreditkan dirinya. Pertama, mari kita kembali pada ucapan Abu Bakar yang membahas Hamzat yang pindah ke Swedia. Seperti yang pernah dibahas dalam video profil Hamzat Chimaev, Hamzat dan keluarganya pindah dari Ceknya ke Swedia sebagai pencari suaka. Pencari suaka adalah orang yang meninggalkan negara asalnya karena perang atau faktor-faktor lain yang membahayakan mereka atau keluarga mereka. Seperti yang kita tahu, di masa lalu atau bahkan hingga sekarang, Ceknya adalah wilayah konflik yang dipimpin kepala negara Ramzan Kadyrov. Dalam ucapan Abu Bakar juga dikatakan bahwa Hamzat mengungkapkan alasannya berpindah ke Swedia adalah karena perampasan hak-hak. Dan nampaknya di Swedia ia mendapatkan hidup yang enak, berhasil masuk tim nasional gulat Swedia, berlatih di All Star Training Center, bertemu Alexander Gustafsson dan banyak atlet kelas dunia lainnya yang bisa menjadikannya bintang seperti sekarang ini. Ramzan Kadyrov adalah sosok yang dikenal cinta olahraga dan agamanya. Ia senang sekali ketika ada atlet muslim yang berhasil menolehkan pencapaian tingkat dunia. Ramzan beberapa kali menunjukkan apresiasinya dengan mengundang atlet-atlet tersebut seperti Habib dan Muhammad Salah. Namun tidak ada dari atlet-atlet yang diundangnya tersebut berwarga kenegaraan Ceknya. Hingga akhirnya datanglah Hamzat. Hamzat yang berhasil menarik perhatian dunia dan berkewarga negaraan Ceknya bagaikan jawaban dari penantian Ramzan selama ini. Sehingga Ramzan berpindah dari Habib ke Hamzat. Perihal pandangan Ramzan yang berubah drastis dari yang sebelumnya membanggakan Habib, kemudian berubah menjadi menuduh Habib sebagai proyeknya UFC, gue lebih pilih no comment. Seperti kata Zubaira, itu hanya pendapat pribadinya saja dan tidak perlu dibesarkan. Tapi yang perlu dibahas adalah mengapa Hamzat mengiyakan pendapat Ramzan ini
dan malah menyerang Dagestani bersaudara. Jika kita tarik mundur, baru 2 bulan yang lalu, Hamzat mengumumkan dirinya pensiun melalui postingan Instagramnya akibat COVID-19 yang ia derita. Katanya, "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian dalam perjalanan karir olahraga saya. Saya rasa saya sudah selesai. Ya, saya tahu saya tidak berhasil mengambil sabuk. Tapi itu bukanlah kemenangan yang terpenting dalam hidup ini. Mungkin hal ini akan membuat kalian kesal. Tapi hati dan tubuhku ini telah memberitahuku segalanya. Alhamdulillah." Dan kabarnya, usai postingan ini, Ramzan Kadyrov langsung menghubungi Hamzat, menerbangkannya ke Ceknya, dan mengerahkan segala upaya untuk memulihkan Hamzat hingga kembali seperti sedia kala. Dan gua rasa hal inilah yang membuat Hamzat seolah berhutang nyawa pada Ramzan Kadyrov, yang kemudian membuatnya sangat loyal dengan apapun pendapat Ramzan, termasuk pendapat Ramzan yang mendiskreditkan Khabib. Tapi menurut gua, Hamzat seharusnya lebih bijak dalam mencari lawan. Trash talk itu penting, tapi untuk men-trash talk saudara tetangga republiknya, apalagi sesama muslim, rasanya kurang tepat. Dan bukan rahasia bahwa fan Hamzat pasti datangnya dari fans Khabib juga. Hamzat sendiri merencanakan untuk kembali bertanding di bulan Juli nanti. Semoga saja Hamzat bisa kembali seperti sedia kala, menjadi serigala buas yang dulu ia janjikan. Gimana pendapat brother sekalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.